eh, berfungsi, dia sebagai lembaga intermediari yang fungsi intermediari itu adalah fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat. Nah, menyalurkan dari masyarakat itu disebut dengan liability product atau funding product. Itu ada giro, tabungan, deposito, ya. Nah, kemudian dari sisi eh, pembiayaan atau penyaluran kepada masyarakat itu disebut dengan pembiayaan, produk investasi dan pembiayaan atau financing and investment product atau aset product. Kenapa disebut liability di sini liability product? Karena di sisi pencatatan bank produk atau dana yang dihimpun dari masyarakat itu adalah kewajiban bank. Kewajiban untuk apa? Ya kewajiban untuk mengembalikan. Karena kewajiban makanya dia ada di sisi liabilitas atau di sisi pasifa. Kenapa di sisi pembiayaan, penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat disebut aset produk? Karena eh, apa namanya itu adalah piutangnya bank kepada masyarakat. Nah, kemarin di pertemuan sebelum UTS sudah dibahas tentang mudorobah dan musyarakah. Yang nomor 3 nih, kota ketiga, kalau Anda lihat dari sini ada sell base, list base, ada PLS base, ada treasury activities. Maksudnya PLS base dan PLS di bahasa Inggris itu profit and loss sharing atau sistem bagi hasil. Profit and loss sharing itu ada mudorobah, musyarakah. Bagi hasil makanya dapatannya adalah bagi hasil. Ini masuk ke dalam profit distribusi, nisbah sesuai nisbahnya masing-masing. Ini kemudian masuk ke dalam pendapatan bank yang kemudian akan dibagikan lagi kepada nasabah yang melakukan penghimpunan dana di bank, baik tabungan, giro, maupun deposito. Nah, sekarang kita masuk ke atas yang sell base. Maksudnya sell base itu apa? Sell base itu kan jual beli. Jadi yang berdasarkan skema jual beli. Jadi ada skema jual beli, ada skema investasi atau bagi hasil, dan ada skema sewa. Kita masuk yang ke murobaha. Nah, nyambung ya sampai sini. Nah, ini baru apa namanya presentasinya lah dari yang kita pelajari di kelas yang di papan tulis. Ya. Baik, saya keluar dulu. Masuk ke sini. Apa kelihatan ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kata Oke. Akuntansi Murobaha. Ini Anda bisa lihat di webnya ya, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, materi tentang akuntansi keuangan syariah. Ini ada di webnya. Murobaha merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam jual beli selain salam dan istisna. Transaksi murobaha memiliki porsi yang besar di lembaga keuangan Indonesia saat ini ya. Apalagi di contoh kasus di BTN, di Bank BTN Syariah itu fokusnya di properti, di KPR, maka yang murobaha yang paling tinggi asetnya bisa sampai dengan portofolionya 80%. Nah, di Indonesia perlakuan akuntansi untuk murobaha itu diatur dalam PSAK 102. PSAK tahu ya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang terakhir merevisi pada tahun 2019. Akuntansi murobaha yang diatur dalam PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan. Jadi kalau pencatatan transaksi keuangan itu pasti ada bagaimana cara mengakui transaksinya, bagaimana mengukurnya, bagaimana menyajikannya, dan bagaimana mengungkapkan transaksi murobaha. Atau pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam PSAK 102, jadi kita rujukannya ke PSAK 102, itu eh, satu ruang lingkupnya bagi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah itu ya bisa perbankan, bisa non-bank. Dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murobaha baik sebagai penjual maupun pembeli. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi. Gitu ya, halaman selanjutnya. Baik, ini ada contoh. Eh, Murobaha ini udah kita bahas pada saat di kelas di penjelasan dari papan tulis ya. Murobaha asal katanya dari ribhun, ribhun artinya keuntungan.
Murabahah itu adalah jual beli. eh, ini Anda bisa cari di Google kalau terminologi istilah, tapi yang paling gampang dipahami adalah jual beli di mana penjual itu menyatakan berapa harga pokoknya dan berapa keuntungannya. Gitu ya, itu intinya. Ini ada skema contohnya. Satu, ada eh, apa pesan eh, dari penjual, kemudian beli, kemudian kirim, kemudian akad gitu ya. Dengan demikian esensi dari transaksi merubah adalah jual beli dengan menyebutkan harga perolehan dengan tambahan keuntungan yang sepakati. Ya gampangnya adalah jual beli di mana si penjual menyatakan berapa harga pokok dan keuntungannya. Rukun murabahah itu pasti ada penjual, ada pembeli, ada para pihak, ada yang kedua ada objek yang diperjualbelikan, kemudian ada apa namanya ada harganya dan ada ijab kabul. Nah, karakteristik murabahah. Murabahah karakteristiknya adalah ini murabahah dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesan. Berdasarkan PSAK 102, murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh atau cicilan. Murabahah memperkenankan penawaran harga berbeda dengan cara pembayaran berbeda sebelum akad dilakukan. Harga disepakati adalah harga jual dan biaya perolehannya harus diberitahukan. Komponen utama pembentuk harga dalam transaksi merubah adalah harga atau biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati. Ilustrasinya di halaman selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi misalnya uh, uh, um, harga perolehan misalnya bank membeli KPR lah, contoh KPR, berarti bank membeli rumah dari developer, itu harga pokoknya, harga persediaannya adalah contoh senilai 500 juta. Keuntungannya itu margin merubah namanya. Margin merubah ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Ya kan belum dibayar. Yaitu adalah contoh 500 juta. Sehingga harga jual adalah 1 miliar. Nah, 1 miliar itu dicatat sebagai piutang merubah, ada dalam aset. Ada dalam aset ya. Kita udah pernah bahas juga ini ya, merubah. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut siap dijual atau digunakan. Biaya perolehan dalam hal ini merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan penjual sampai akad merubah dilaksanakan. Secara ilustratif, tampak pada gambar sebagai berikut. Nah, nih pemasok ke bank, kemudian bank ke pembeli. Jadi kalau tadi misalnya KPR, maka bank itu beli dulu dari developer, kemudian bank jual kembali kepada konsumen atau nasabah. Jadi misalnya tadi rumah, kalau rumah harga pokoknya, harga jual dari developer adalah 500 juta, maka harga jual ke nasabah 500 juta harga pokok atau biaya perolehan atau persediaan diakui nanti dalam akuntansinya. Kemudian ditambah 500 juta margin yang akan dibayarkan oleh nasabah. Maka harga jual bank adalah 1 miliar. Apakah ada diskon? Ada diskon terkait dengan pembelian barang meliputi diskon dari pemasok. Nah, ini ya, ini tergantung apa namanya, tergantung di lapangan ya. Diskon biaya asuransi tergantung lapangan, komisi juga tergantung di lapangan. Diskon juga kita nggak usah bahas. Nah, ini juga kalau ada diskon ini tergantung di lapangan apakah ada atau enggak. Eh, Uang muka bagaimana? Nah, uang muka kalau KPR kan pasti ada uang muka. Kalau misalnya harga dari penjual adalah katakanlah 500 juta, kemudian uang mukanya 10% adalah 50 juta, maka eh, eh, yang di KPR kan atau harga perolehan bank adalah 450 juta. Kemudian ditambahkan dengan margin keuntungan yang akan dibayarkan oleh nasabah atau konsumen. Nah, ini uang muka. Lanjut. Ini uang muka masih
Anda silakan capture aja atau di screenshot aja webnya itu kalau di rumah nanti bisa dibuka web web dari IAI-nya. Kita langsung masuk ke eh, bagaimana perlakuan akuntansinya. Ini rujukan utamanya ya. Anda baca, jadi Anda nggak perlu beli buku, lihat aja di web IAI Global ini. Ini ada di atas ini kan ada apa namanya, ada linknya ya, ada alamatnya. Nah, pengakuan pengukuran akuntansi untuk penjual dan pembeli. Kalau bank itu sebagai apa? Ya bank bisa sebagai penjual dan pembeli. Kapan bank sebagai pembeli? Ketika bank itu membeli aset tersebut. Kalau KPR ketika bank beli dari developer secara akuntansi ya. Kemudian sebagai penjual ketika bank menjual kepada nasabah. Nah, nih. Akuntansi untuk penjual. Nah, ketika abang menjual kepada nasabah maka disebut dengan perlakuannya akuntansi untuk penjual. Oke, 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 siap. Nanti kita langsung masuk ke sini aja. Nah, ke jurnal. Emang Bu Sherly sakit apa itu? Oke, ketika bank membeli dari developer, katakanlah tadi harga rumah 500 juta, maka eh, debitnya adalah aset murobaha atau apa persediaan murobaha ya, aset murobaha. Persediaan murobaha. Kasnya adalah kasnya si atau rekeningnya si developer. Jadi 500 juta. Nah, kemudian jika terjadi setelah akad murobaha, kemudian ketika kita langsung ini ketika perolehan gitu ya, kita langsung ke sini. Nah, ini dia. Contoh nih. Ini contoh misalnya harga perolehannya adalah 800 perak. Nah, maka harga jualnya adalah katakanlah 1 miliar gitu ya. Margin keuntungan yang ditangguhkan adalah 1 miliar. Anda lihat nih porsi angsuran, hmm, misalnya porsi angsuran, maka ada porsi angsuran pokok dan angsuran margin gitu ya. Ini kalau angsurannya adalah apa namanya dibuat anuitas, nggak flat gitu, menurun gitu ya. Nah, saat akad maka debitnya adalah piutang merubah. Kenapa 1 miliar? Karena harga pokok plus margin. 800 tadi ada persediaan di atas tadi aset merubah. Ini kan 800 yang di atas nih. 800 maka persediaan di kredit. Kenapa di kredit? Supaya nihil karena dia langsung naik menjadi piutang merubah. Kemudian kredit lagi margin merubah yang ditangguhkan. Di total 1 miliar. Ketika pembayaran angsuran, maka debitnya adalah debit rekening atau debit kas sebesar nominal angsuran nih, angsuran tahun pertama nih, setiap bulannya selama setahun itu 500.000 rupiah. Maka angsurannya adalah 500.000 di debit atau didebit dari rekening atau dari kas. Kemudian margin merubah ditangguhkan, itu kan 100.000 nih. Maka didebit 100.000, kemudian kreditnya adalah piutang, kemudian kreditnya lagi adalah eh, apa namanya pendapatan murobaha atau keuntungan murobaha. Sama ketika angsuran kedua juga begitu. Eh, ada ajan ya, nanti kita lanjut lagi. Hmm? Enggak, belum makan. Makan kue.
Baik, baik perjanjian murobaha sesuai PSAK 102, piutang murabah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabah dikurangi penyisian kerugian atau PPAP ya kalau dulu ya, kalau sekarang namanya CKPN. Jadi kalau tadi misalnya piutang murabah itu netnya adalah aset murabahnya itu adalah 1 miliar katakan, maka itu dikurangi dulu dengan CKPN-nya. CKPN itu maksudnya gimana Pak? CKPN itu cadangan kerugian penurunan nilai. Kalau asetnya itu adalah 1 miliar, tergantung. Ini KPR-nya nih misalnya 1 miliar. Ini kualitas KPR-nya itu lancar atau ada tunggakan atau bagaimana? Kalau lancar maka dikurangi kerugian cadangan kerugiannya 1% dari outstanding outstanding atau dari nilai aset merubah nilai apa aset merubah tadi. Kalau 1 miliar maka dikurangi 1%-nya, 1% dikurangi 10 juta. Kemudian kalau dia itu ada tunggakan 1 sampai dengan 90 hari, itu namanya dalam perhatian khusus, itu namanya bilik apa call 2 dalam perhatian khusus itu dikurangi 5%. 5% cadangan kerugian. Kemudian kalau ada tunggakan 91 hari sampai dengan 180 bulan, maka 180 hari atau 6 bulan, 3 sampai 6 bulan, maka dia cadangan kerugiannya itu 15% atau call 3. Kalau di atas itu eh, sampai dengan 9 bulan itu cadangan kerugiannya 50%. Nah, di atas 9 bulan itu sudah macet, maka cadangan kerugiannya 100%. Nah, margin merubah ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Karena dibayarkannya kan dicicil, dibayarkannya dicicil ya cara pembayaran. Disajikan sebagai kontra account atau pengurang daripada piutang merubah. Dia ada tetap di aset. Beban merubah beban merubah ditangguhkan disajikan sebagai pengurang kontra account utang merubah. Pengungkapan eh, harga perolehan aset merubah harus diungkapkan, kemudian pemesanan, kemudian nilai aset. Nah, ini Anda bisa baca nih pilihan ganda standar akuntansi yang mengatur transaksi dengan akad merubah PSAK 102.
Itu ini ada latihannya. Baik, coba kita masuk ke presentasinya ya. Kelihatan nggak nih presentasinya? Kelihatan banget. Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Ini definisi udah disampaikan tadi ya definisinya. Yang jelas Anda pahamnya adalah supaya gampang paham merubah dan jual beli di mana si penjual menyatakan berapa keuntungan dan berapa harga pokoknya. Ini dasar hukumnya, ini keunggulan akad merubah lebih transparan. Kenapa? Ya udah diketahui berapa keuntungannya kalau dalam angsuran ya udah ketahuan dia nggak bakal berubah gitu. Apakah boleh membeli secara tangguh nyicil? Boleh. Ini ada hadisnya dari riwayat Ibnu Majah. Ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Satu, jual beli secara tangguh, ya. Kemudian ini bukan kredit ya. Kredit itu dalam artian mengkreditkan uang, bukan. Ini cara cara pembayarannya secara ditangguhkan, dicicil. Kalau kredit kan minjem 100 juta, dia kena bunga misalnya 10%. Bukan. Jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Ini udah dibahas tadi, merubah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Syarat rukun udah dibahas, manfaat resiko udah, aplikasi dalam perbankan udah, aneh. Ini jurnalnya hampir sama tadi. Ketika aset dibeli, misalnya ketika bank beli aset dari developer, maka ketika uang keluar masukin ke rekening developer, ya debitnya pasti persediaan, kreditnya rekening si developer. Ketika terjadi akad KPR, maka secara akuntansi tercatat sebagai piutang murah 1,2 miliar. Dari mana 1,2 miliar? Yang 1 miliarnya aset merubah, persediaan aset merubah. Yang 200 jutanya tadi keuntungan merubah yang ditangguhkan. Ya. Ini belum jadi keuntungan, ini counter account. Sehingga netnya ya tetap netnya adalah satunya. Oke. Kemudian pada saat cicilan pertama ya pasti debitnya rekening, kreditnya piutang merubah. Nah, baru nanti berapa ininya apa namanya angsuran pokok dan angsuran marginnya. Saya rasa itu untuk pertemuan kita. Anda bisa udah di ini ya, udah di foto ini ya, alamat ini ya, web.iaiglobal.org.id. Andainya Anda coba di kalau buka di handphone kayaknya bisa juga sih. Aja pertemuan kita udah di foto belum? Isma udah di foto tadi alamat web IAI. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, coba deh. Anda jadi nggak perlu beli buku. Anda bisa. Coba deh. Coba dibuka ininya, alamatnya. Coba saya masukin ke grup ya.
Ya, udah ada di grup, udah ada. Bisa kebuka nggak? Desita, bisa kebuka nggak? Sebentar Pak, dilihat dulu Pak. Apa salah saya? Di Salah grup masukin. masih belum ada Pak. Salah grup kali saya masukin. Kacau juga. Kok nggak ada ya? Apa salah kayaknya. Tuh, kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Udah ada belum? Ada, Pak. Udah dibuka belum? Sudah Pak, Denia udah buka, Denia. Udah ya, bisa ya. bisa-bisa. Nah, itu apa namanya buku wajibnya ya. Jadi Anda nggak perlu beli buku, udah ada. Bisa dipelajari nanti di rumah. Demikian, kita foto dulu. Maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di kelas ya. Kita masuk ke akuntansi istisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Oke.